Kuasa Tuhan lebih besar menyertai, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus segala. Welcome home. Shalom, selamat pagi IFGF. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bersuka cita buat Allah kita. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang luar biasa. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami mau mulai ibadah kami pagi hari ini. Biar Engkau yang bertahta atas setiap pujian, penyembahan dan doa kami Tuhan. Segala harapan kami letakkan dalam tangan kuasa-Mu. Karena hanya Engkau lah pemilik segalanya atas hidup kami, atas alam semesta ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Yesus, jemaat Tuhan yang dikasihi, katakan amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita, yes. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar. Engkau memegang hidup kami ya Tuhan. Engkaulah Allah yang setia. Mari kita angkat pujian. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Engkau Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Katakan, oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan penuh kuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami mau bersorak-sorai Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Katakan, oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan penuh kuasa, saat hati bersatu, menaikkan
saudara. Kami tahu Tuhan, saat kami tinggal dalam hadirat-Mu, kekuatan yang baru Engkau limpahkan atas setiap kami. Jiwa kami yang lemah, Engkau kuatkan. Jiwa kami yang letih, Engkau segarkan kembali. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang begitu indah, yang boleh bersemi dalam hati dan hidup kami. Terima kasih untuk damai sejahtera yang Engkau limpahkan buat setiap jemaat-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur untuk itu semua. Kami mau menaikkan pujian ini dengan segenap hati kami Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu Tuhan, damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia.
memuji Engkau pagi hari ini Tuhan. Engkau meringankan setiap langkah kaki kami. Untuk kami bersuka cita pagi hari ini. Karena Engkaulah Allah yang memberikan kekuatan buat setiap kami. Ku sembah Kau Allah yang termulia, Kau Allah yang termasyhur, Kau Bapa yang kekal, Kau yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya di dalam hadirat-Mu mata rohani kami boleh terbuka Tuhan, bahwa Engkau tetap ada buat setiap kami dalam kesesakan, dalam pergumulan dan perjuangan. Kau ada bersama-sama dengan kami. Bahkan sampai putih rambut kami pun Tuhan, Kau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Kau yang menggendong setiap kami Tuhan. Kau yang melukis kami di telapak tangan-Mu yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Biarlah bersemi di hati kami. Bersemilah cinta-Mu Tuhan selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Allah tempat perteduhan kami, Allah benteng dan perisai kami. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Terima kasih untuk Engkau Bapa yang baik buat setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat karya penebusan-Mu Tuhan, buat cinta-Mu dalam hidup kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat
perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Sungguh indah Tuhan setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Sungguh indah Tuhan bagaimana Engkau menjaga hidup kami Tuhan. Engkau menuntun setiap langkah kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Yesus. Katakan sekali lagi, saudara, sungguh besar. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah dan terlalu indah apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Engkau sudah selesai melayani kami secara luar biasa dengan pengorbanan-Mu, dengan nyawa-Mu. Bahkan begitu luar biasanya tidak bisa dihitung, tidak bisa ditimbang, tidak bisa untuk diukur dengan apapun juga. Kamilah yang belum selesai Tuhan untuk membalas akan cinta-Mu. Kamilah yang belum selesai untuk melayani Engkau, menyukakan hati-Mu. Itulah sebabnya bimbingan, panduan yang berasal daripada firman-Mu sebentar akan kami dengar, supaya kami diberi jalan untuk membalas akan cinta-Mu itu. Mari Roh Kudus, Engkau yang menjamah seluruh hati kami, diperciki dengan darah Tuhan Yesus, dan Roh-Mu Tuhan yang memimpin kami ke dalam kebenaran. Apapun didikan yang hendak kami dengar, anak-anak-Mu siap, seluruh ruangan hati kami diperciki dengan darah Tuhan Yesus, dan ada tempat yang lebar untuk firman-Mu. Silakan isi hati-Mu dicurahkan kepada kami. Hamba-Mu yang kecil tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, bersedia untuk meneruskan apa yang Engkau taruh dalam hatinya, untuk disampaikan kepada seluruh anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Tolong kasih senyum kiri kanan. Itulah saudara kita, kasih senyum kiri kanan ya. Itulah saudara-saudara kita. Kita tidak hidup sendiri, tetapi di dalam komunitas, di dalam himpunan, bersama-sama dalam keluarga besar kerajaan Allah. Kiri kanan kita dan juga di rumah ada orang-orang yang dekat dengan kita. Istri saya jadi kaca buat saya jadi kaca, cermin buat istri. Begitu juga Bapak Ibu, suami istri dan anak-anak, ada kaca kiri kanan, kaca di mana-mana. Itulah tema yang kita hendak lihat bersama-sama. Siapa mereka? Itulah keluarga besar kita, kiri kanan kaca. Saudara, siapkan hati mau dengar firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10 mengenai
kiri kanan kaca, saudara. Ya, kita akan membaca bersama-sama, bersuara bersama-sama dengan saya 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10. Siap saudara? 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saya ulangi pembacaannya, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Itu amanat juru selamat kita yang sudah menyelamatkan kita, bukan dengan barang fana dan murahan, tetapi yang menyelamatkan kita, membeli kita, melunasi kita dengan nyawanya ketika beliau sudah menjadi manusia 2000 tahun yang lampau, memberi yang terbaik, memberi yang terbesar yang ia punya ketika menjadi manusia, bukan barang, bukan sekedar waktu, tenaga, pikiran, tetapi pemberiannya adalah pemberian yang istilah saya mentok, yaitu nyawanya. Dan nyawa yang diberikan menunjukkan atau dia mendemonstrasikan, ini loh yang saya berikan adalah yang sebesar-besarnya, pemberian yang tidak ada tarannya. Nah, ketika semua orang yang tergerak dan hancur hatinya untuk datang tersungkur di hadapannya dan berkata, termasuk saudara-saudara dan saya berkata, Tuhan, saya mau menerima pemberian-Mu yang begitu besar dan milik-Mu yang paling berharga, yaitu nyawa-Mu. Lalu kita pun secara etika, saudara, ada istilah dalam bahasa Jawa, unggah-ungguh, etika, kesopanan, karena dia sudah memberi yang terbesar buat kita, maka kesopanan kita pun tentu terusik untuk membalas, untuk merespons akan cinta yang sebesar itu, yaitu melayani dia. Apa saudara? Melayani dia. Nah, ayat ini diberikan, firman ini diberikan oleh Roh Kudus kepada kita lewat perantaranya, yaitu Rasul Kefas atau Rasul Petrus, yaitu layanilah seorang akan yang lain. Siapa saudara yang memberi nyawanya buat kita? Tuhan Yesus. Siapa yang memberi yang terbaik sampai mentok pemberiannya itu, nyawa diberikan kepada kita? Siapa pemberinya? Tuhan Yesus. Tapi lihat balasannya, lihat responsnya dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Apakah itu berbunyi, layanilah Tuhan Yesus yang memberi nyawanya buat kita? Bunyinya adalah layanilah seorang akan yang lain. Yang memberi nyawa kepada kita siapa? Tuhan Yesus. Lalu kita membalasnya bagaimana? Tidak berbunyi layanilah Tuhan Yesus yang memberi nyawanya, tetapi layanilah seorang akan yang lain, satu dengan yang lain, saudara. Loh, kenapa seperti itu? Karena saudara, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah kekurangan apa-apa. Mana pernah kita melihat dia kekurangan pakaian atau kekurangan makanan? Ya saudara, tidak bisa orang melayani dia secara langsung seolah-olah dia kekurangan apa-apa. Itulah sebabnya kenapa melayani dia, membalas cinta kasihnya dalam bentuk melayani seorang akan yang lain. Itulah sebabnya dalam Matius pasal 25 pada hari kiamat, pada saat bumi ini sudah menjelang tamat, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kemudian dia jadi hakim dan memisahkan kelompok di sebelah kiri sang raja itu dan sang hakim itu, kemudian ada kelompok yang di sebelah kanan. Dan kemudian kelompok yang ada di sebelah kanan itu, kalau saudara memeriksa di Matius 25, masuklah ke dalam kemuliaan, hai kamu yang diberkati, yang dikenan oleh Tuhan, karena ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Kan heran mereka, loh kapan melihat Tuhan lapar? Tapi Tuhan berfirman tidak bisa dibatalkan. Ya, ketika aku lapar engkau memberi aku makan, ketika aku tidak punya pakaian engkau memberi aku pakaian, ketika aku dalam penjara, mana ada kisah Tuhan Yesus dalam penjara? Ketika aku dalam penjara engkau melawat atau mengunjungi aku, ketika aku seorang asing
engkau memberi tumpangan, memberi penginapan. Mereka kan heran saudara, lalu menjawab, kapan Tuhan kami melihat engkau jadi gelandangan, tidak punya pakaian, tidak punya makanan, dalam penjara. Tapi jawab Tuhan bagaimana? Apa yang sudah engkau lakukan untuk saudara-saudaraku yang paling hina, itulah yang engkau lakukan kepadaku. Jadi artinya saudara, pelayanan untuk orang-orang yang membutuhkan itu adalah cara untuk melayani Tuhan sendiri. Begitu juga kelompok yang di sebelah kiri, masuklah ke dalam tempat kebinasaan, kata Tuhan di penghakiman hari kiamat. Karena ketika aku lapar engkau tidak pernah memberi aku makan. Ketika aku tidak punya pakaian telanjang, engkau tidak pernah memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, engkau tidak pernah menengok aku. Ketika aku menjadi seorang asing, engkau tidak pernah memberi aku tumpangan. Mereka juga heran, adu argumentasi. Kapan kami melihat engkau seperti itu, lapar, tidak punya pakaian, dalam penjara, lalu kami diam saja? Kapan? Jawabannya sama dengan yang ini tadi rumusnya. Apa yang tidak pernah engkau perbuat untuk saudaraku yang paling hina, itulah yang tidak pernah engkau perbuat kepadaku. Jadi manusia itu menjadi perantara. Siapa yang saudara tolong, siapa yang saudara kasih, siapa yang saudara beri, itu adalah sikap kita kepada Tuhan sendiri. Terutama orang-orang yang bagaimana, yang Tuhan sebut itu spesifik, saudaraku yang paling hina. Itulah sebabnya dalam surat Yakobus juga disebut-sebut mengenai yang mirip di acara TV. Saudara pernah lihat acara TV Tolong? Ya, sangat mengesankan, di mana orang sebenarnya normal tapi dicoreng-coreng, rambutnya ya kacau, lalu pura-pura mau menjual sepatu, mau bayar sekolah dan sebagainya, anak kecil. Ada yang saya enggak punya uang, tapi ada yang mepet tapi mau membeli sepatunya. Nah, setelah ditolong kemudian baru diungkap bahwa yang kesukaran itu ternyata bukan gelandangan asli. Saudara, itu inspirasinya dari Tuhan sendiri. Karena dalam Yakobus juga diungkap bahwa ketika seseorang menolong orang yang kesukaran, belum tentu bahwa itu manusia. Karena dikatakan dalam firman Tuhan bahwa tanpa sepengetahuanmu engkau sedang menjamu malaikat-malaikat. Jadi begitu saudara tolong, lain kali saudara cari orangnya sudah tidak ada karena itu bukan orang yang namanya orang kesukaran tersebut, tetapi itu malaikat yang menyamar seperti ada dalam acara TV Tolong. Maka Tuhan berfirman melalui Yakobus, penatua Yakobus, yaitu dengan tidak engkau ketahui engkau menjamu malaikat-malaikat. Maka daripada itu di pengantar tadi, siapa yang memberi nyawanya buat saudara dan saya? Tuhan Yesus. Tak kenapa ayatnya bunyinya layanilah seorang akan yang lain. Kenapa enggak layani Tuhan? Ya, karena Tuhan tidak pernah kekurangan apa-apa, sehingga cara untuk melayani Dia, berbakti kepada Dia memang ada dua kebaktian, dua ibadah. Ibadah liturgi seperti ini, orang berkumpul, menyanyi, berdoa, mendengarkan firman, memuji, menyembah, itu kebaktian liturgis, seremonial. Tapi juga ada ibadah atau kebaktian yang satu, ibadah praktis. Ketika saudara berbuat baik, ketika saudara melakukan sesuatu yang mulia, Tuhan seringkali pasang orang-orang yang palsu, yaitu malaikat yang diutus menyamar menjadi orang kesukaran. Ya, maka daripada itu bunyinya layanilah seorang akan yang lain. Nah, saya di rumah itu ingat terus pesan mama, ya. Meskipun beliau sudah diambil Tuhan, saya umur 9 tahun, mungkin saudara bosan dengar cerita saya itu terlalu cepat. Tuhan tidak pernah terlalu cepat mengambil mama saya. Tapi sejak kecil dia pesan, ya begitu ada Pak Capingan begitu lusuh, bau datang, ingat jangan pernah menolak pengemis kalau memang ada uang kerincing atau uang apa. Dulu tidak populer uang kerincing atau koin, saudara. Adanya setengah rupiah, 1 rupiah merah. Saya dulu masih bisa jajan pakai uang 1 rupiah itu yang merah untuk beli roti gaplek. Ya, dapat 1 bungkus. Bentuknya seperti letter S begitu, 1 rupiah dapat. Lah mama kadang-kadang ya nanti ada uang jajan.
Jangan pernah menolak pengemis kalau kamu ada. Karena mungkin Tuhan ngutus malaikat jadi pak pengemis itu. Saya tidak ngerti saudara waktu masih kecil, tapi kemudian diungkap di dalam firman Tuhan seperti itu. Bahwa Tuhan kadang-kadang mengutus malaikat untuk menyamar seperti acara tolong. Ya. Mau diungkap lagi saudara? Ya, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kalau diurai saudara, satu ayat ini bukan dari atas tapi dari bawah dulu. Potongan yang di bawah atau frase yaitu pengurus yang baik. Nah, itu yang diberi angka 1, pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi saudara-saudara, kita semua yang diberi nyawa Tuhan Yesus ditebus, saudara, menjadi umat tebusan Tuhan, kemudian dijadikan pengurus yang baik. Artinya apa pengurus yang baik dari kasih karunia Allah? Yaitu yang diserahi, diberi kepercayaan, dititipi. Ini loh saya beri titipan, karisma. Jangan keliru saudara membayangkan kok sepeda motor ya. Karisma bukan sepeda motor, tapi dalam bahasa Yunani itulah karunia ya. Jadi kita itu dititipi dengan karisma, karunia berupa potensi-potensi, bakat-bakat, keistimewaan-keistimewaan, kelebihan-kelebihan yang mana satu dengan yang lain berbeda-beda. Itu bukan milik kita, tetapi cuma titipan. Ada seseorang yang luar biasa dalam bidang tertentu, tapi dia tidak bisa dalam hal yang lain. Nah, ada lagi orang yang lain punya keistimewaan, dia berkarisma. Karismatis artinya memiliki suatu bakat atau potensi yang istimewa. Kita saudara yang diselamatkan dalam Tuhan Yesus pasti sudah dititipi itu. Maka daripada itu kemudian ketika kita memeriksa, bertanggung jawab, menghormati, oh saya menjadi mandataris yang dititipi, maka kemudian saya harus ya untuk menggunakan karisma tersebut untuk melayani dia. Dan melayani dia itu dalam bentuk melayani orang-orang. Nah, beberapa hari yang lalu secara tidak pernah saya bayangkan ada seseorang yang terus mengirim WhatsApp kepada saya, "Mbok tolong saya ditemani ke sana." Kenapa? Ada seseorang yang sungguh-sungguh membutuhkan akan pendampingan. Dan orang ini adalah yang begitu tragis lah ya. Kena ininya, kena bawahnya ya, sehingga kemudian harus mengeluh terus di atas tempat tidur dan haus akan firman. Tolong bikin rekaman, lalu saya nyanyi sebisanya meskipun jarinya sakit, tidak biasa main gitar, ya sudah sekenanya. Terus berdoa, tolong direkam, terus saya kirim orang itu diteruskan kepada yang sakit. Katanya diputar sampai berkali-kali, malam tidak tidur, bunyi saya menyanyi, pada suara saya tidak terlalu bagus, ya berdoa buat dia, kemudian dijemput untuk diantar ketemu dengan yang bersangkutan, ya saudara yang dikasih Tuhan. Dan kemudian terasa sekali panggilan tersebut. Tuhan tidak minta yang tidak ada pada kita, Tuhan tidak minta apa yang tidak ada pada saudara-saudara. Saudara-saudara sudah diberi karisma, dan itu adalah pemberian Tuhan yang dititipkan dan kemudian dipakai untuk melayani satu dengan yang lain. Nah, selama kita masih hidup, masih diberi kesehatan seperti ini, sementara saudara-saudara kita yang lain sudah dipanggil oleh Tuhan, tugasnya selesai. Kita belum selesai dengan karisma melayani yang satu dengan yang lain, saudara. Jadi hidup ini, kalau saudara mau cari-cari kenapa ya saya ini hidup, saya baca di Facebook itu dalam satu grup ada orang, mesti ada yang 2-3 yang bertanya, sebenarnya hidup ini buat apa? Akhirnya ya orang lalu bertanya seperti ketemu ini, ketemu itu. Nah, kemudian harus dijawab, ditolong saudara.
hidup ini buat apa? Ada orang yang begitu dangkal untuk memahami hidup ini buat apa. Ada yang menganggap begitu dangkal, yaitu ya pokoknya hidup itu sekedar menggelinding atau bergulir seperti bola. Lah kalau begitu kan tidak ada tujuan. Karena kalau seperti bola menggelinding lalu dirohanikan, katanya udahlah pokoknya hidup mengalir apa? Ya, kalau tidak mengerti caranya dan tidak mengerti akan makna mengalir, jangan dipakailah istilah itu. Karena seperti bola menggelinding, ya kalau beruntung ya kemudian menggelinding di rumput-rumput sejuk, syukurlah saya mujur. Tapi kalau tidak mujur tapi kojur gimana? Gelindingnya masuk ke dalam parit. Pokoknya menggelinding berarti cuma ngikuti nasib. Tidak ada usaha, tidak ada tujuan. Ini sampai kemana? Umurmu berapa? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan yang dengar firman ini, tolong perhatikan, buat apa engkau hidup? Jangan seperti batu yang menggelinding, cuma kita mengikuti gelindingannya saja. Ya jatuh ke tempat-tempat yang saudara tidak mau. Jangan. Ada lagi yang kemudian menemukan tetapi tidak benar, hidup ini adalah survive. Lu penyintas, aku survivor, ya. Dimana yang lain-lain sudah meninggal, aku masih survive, bertahan hidup. Jadi hidup apa? Lalu diambil sepotong, diterapkan untuk keseluruhannya. Hidup ini apa? Hidup ya bertahan hidup katanya. Itu juga dangkal. Lah kalau sudah bertahan hidup lalu berhasil buat apa? Ya, itu bukan tujuan hidup, yaitu menjadi survivor, melainkan suatu sarana saja kalau saudara diberi hidup. Ya, kenapa ada bahaya sebesar itu? Tingkatannya global dan masif, tapi saudara masih ada. Ya, kita survive, terima kasih Tuhan. Tapi Tuhan punya tujuan, apa itu? Layani seorang yang akan yang lain. Pakai apa Tuhan? Pakai karisma, ya, karunia-karunia, sesuatu yang khusus yang Tuhan pasang pada tubuh saudara, pada pikiran, pada tangan yang orang lain tidak punya, sesuatu yang istimewa. Itu titipan dan kita belum selesai akan apa yang harus dikerjakan melalui talenta atau potensi-potensi itu. Jadi bukan sekedar bergulir, bukan sekedar menggelinding, bukan sekedar hidup ini survive. Ada pula yang sangat egosentris, yaitu hidup ini apa? Hidup ini adalah untuk membentengi diri, untuk melayani diri sendiri. Itu egois saudara, ya. Tidak mungkin orang bahagia. Dah percaya ya. Orang hidup buat apa? Untuk menimbun apa yang menyenangkan dirinya terus dari kecil sampai besar. Tidak mungkin bahagia. Tidak mungkin saudara, ya orang seperti itu punya senyum yang tulus. Karena hidupnya adalah berorientasi, berpusat, berkiblat kepada diri sendiri. Sekolah sepintar-pintarnya supaya aku pintar, puas, ya sukses. Kerja sebaik-baiknya, kemudian ada penghasilan untuk dirinya sendiri. Terus begitu saudara, ya. Kemudian tidak ada yang namanya bahagia. Dia akan kecewa. Orang seperti itu egosentris. Jadi bukan menggelinding, sekedar menggelinding, bukan sekedar survive, bukan untuk memelihara diri sendiri, tetapi hidup ini adalah menjadi pengurus-pengurus yang baik dari apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Layani kepada siapa Tuhan mengutus engkau, ya. Peka akan pengutusan Tuhan. Kepada siapa saudara diutus dalam bidang apa yang mana karisma Tuhan titipkan kepada saudara-saudara, sehingga pada akhir zaman Tuhan mau minta tanggung jawab. Kamu pakai untuk apa? Bakat-bakat yang sudah saya berikan, sudah saya pakai Tuhan untuk melayani sebagai tanda cinta kasih-Mu, cinta kasih-Ku kepadamu. Karena aku membalas akan cinta-Mu yang sudah terlebih dulu Engkau berikan dalam bentuk nyawa-Mu itu. Maka aku melayani engkau. Itu saudara, ya, karisma itulah pengurus yang baik. Maka sejak pagi ini saudara, tanggal 26 Tuhan mengingatkan itu, lalu langsung kita berkaca.
Sampai seberapa jauh kita mau gunakan karisma-karisma yang Tuhan selama ini sudah titipkan dan Tuhan pasang dalam tubuh ini. Sampai seberapa jauh Tuhan Engkau senangkan melalui bakat, potensi yang Tuhan sudah titipkan kepada kita sekalian. Nah, kemudian di tengah-tengah yang saya cetak dengan warna kuning saudara, yaitu karisma-karisma itu jangan saudara menjiplak sembarang. Mirip bisa dengan teman, mirip bisa dengan sepupu, keponakan, atau mungkin anak meniru bapak tapi tidak selalu bisa. Yaitu apa? Yang ditulis kuning, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sesuai dengan jenis karisma yang Tuhan pasang pada saudara-saudara, yang mana itu belum tentu sama dengan yang lain. Boleh kagum, mencontoh boleh, belajar dari orang lain boleh, kok itu berhasil. Ya, akan tetapi saudara, tiap orang itu unik. Saudara, kembar pun tidak ada yang persis sama. Dunia artis baru saja berduka cita ya, kemarin ada berita yang itu loh, Pak Kumisen yang ganteng sering main di Indosiar, apa itu namanya, Suara Hati Istri atau apa ya, sinetron itu, bapaknya meninggal usianya baru 40. Ternyata siapa namanya ya, Pak Malino atau siapa, Octavia ya, meninggal kena COVID. 11 hari berikutnya menyusul saudara kembarnya. Saya lihat fotonya kok mirip ya, yang sama-sama ganteng, gagah, kumisen, janggutnya mirip orang Belanda atau apa saudara. Saudaranya kembar juga meninggal, namanya Pak Anthony Libran ya. 11 hari nyusul. Apa ada saudara kembar persis? Kalau dilihat sidik jarinya di rebues SIM atau apa pasti beda. Tidak mungkin saudara kembar itu ya persis 100%, tidak ada saudara. Maka daripada itu belajar dari orang lain, orang itu kok sukses, kita boleh, tetapi jangan menjiplak persis plek fotokopi, tidak bisa. Ya, sesama kita diberikan sebagai cermin, sebagai kaca untuk melihat diri kita sendiri. Orang itu seperti itu, terus saya seperti apa? Kalau dia dikaruniai dengan kemampuan seperti itu, lah karunia untuk saya apa? Temukan cepat, jangan berlama-lama sampai kemudian usia sudah 40 masih terus mencari-cari. Wah, itu sudah kasep, 40 kok enggak ketemu akan potensinya sendiri, saudara. Harus menemukan. Maka orang terdekat seringkali kita harus pergunakan menjadi seperti cermin. Apa itu cermin? Yaitu ketika ia berkomentar, kamu sebenarnya hebat loh dalam hal ini, tapi kelemahannya di situ. Jangan terus marah saudara, tetapi kritik itu cermin, lalu kita ngoreksi diri. Oh, saya punya kelebihan di sini ya, tapi kelemahannya di bidang ini. Jadi komentar-komentar orang-orang itu seperti kita bercermin. Ya, ketika kita bercermin, kita melihat lebih utuh kepada diri kita, saudara. Sehingga kemudian kita memilih, oh bagian ini yang kuat, yang rupanya itu titipan dari Tuhan, mau kupakai melayani dia. Jangan menjiplak orang lain yang saudara belum tentu sanggup. Mungkin bakat saudara bukan di situ. Jenis sekolah, apa menjiplak orang lain, itu kok sukses sekolah di sana. Ya saudara, ya belum tentu begitu. Tuhan punya pengutusan yang khas, tiap orang itu unik, sidik jarinya berbeda, saudara kembar pun beda. Ada saudara kembar yang saya kenal, satunya angkatan laut, satunya angkatan udara. Lah, jenisnya sudah lain meskipun sama-sama beliau TNI, ya. Saudara kembar, tapi tidak sama, saudara. Nah, itulah sebabnya bagian dari mengenal sesuai karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, kita perlu untuk bergaul dengan fair. Komentar-komentar, penilaian-penilaian mengenai sosok kita, potret kita itu patut kita perhatikan, kalau perlu dicatat. Jangan sudah 40-an masih terus mencari tidak ketemu. Maka sejak kecil itu para orang tua mendidik anak
sikap pedagogis yang mendidik itu salah satu bentuk didikan adalah membuat anak menemukan apa potensinya yang menonjol yang Tuhan titipkan. Dan masa kecil biasanya bukan hanya belum matang akan potensi yang masih berupa tunas, tetapi juga mungkin juga menjelang remaja muncul potensi yang dulu tidak pernah kelihatan. Kok tahu-tahu ada? Ya. Nah, jangan terlalu terlambat saudara. Allah sudah memberi kepercayaan itu. Maka saya tertarik dengan yang namanya kotak yang disebut cermin Johari. Cermin Johari itu terdiri dari 4 bidang, putih, abu-abu muda, abu-abu tua, dan hitam. Jendela cermin Johari adalah suatu cara untuk memahami akan kemungkinan-kemungkinan yang saudara dan saya alami. Bidang berwarna abu-abu muda, abu-abu pucat itu menggambarkan bahwa saudara mengerti akan potensi saudara sendiri, tapi orang lain tidak tahu. Ya, jangan sakit hati kalau kemudian apa bisa kamu, apa bisa kamu. Kita jangan tersinggung karena saudara tahu betul bahwa saya bisa ngerjakan yang ini. Karena Tuhan beri bakat itu, tapi orang lain tidak tahu. Itu abu-abu yang pucat sebelah kiri, ya atas. Tapi juga ada kemungkinan yang di bawah indikator abu-abu tua yang di bawah kiri itu adalah orang lain mengerti akan potensi saudara. Oh, kamu itu bisa dalam hal ini. Saya lihat ya kamu ngerjakan itu orang lain belum tentu bisa, kok kamu hebat sekali. Tapi kita tidak tahu. Ya, orang lain tahu tapi kita tidak tahu. Itu abu-abu yang tua. Nah, kemudian ada bidang yang putih dalam jendela Johari itu, yang putih bersih. Orang lain tahu mengenai bakat saudara, saudara juga tahu mengenai bakat saudara, keistimewaan itu, potensi apa, ya. Tapi yang sedih adalah yang hitam legam yang kanan bawah itu. Apa itu? Yaitu satu indikator bahwa orang lain tidak tahu saudara punya suatu potensi, saudara sendiri juga tidak ngerti. Mungkin munculnya Tuhan kehendaki dalam waktu-waktu yang terkemudian di pertengahan umur. Oh, ternyata bisa. Orang lain juga kaget. Atau istrinya sendiri, oh dulu enggak pernah, ternyata kok bisa. Iya, karena kepepet. Maka lakukan sesuatu yang kemudian ternyata kok bisa dan hebat. Itu bisa umumnya yang hitam itu kemudian menjadi abu-abu dan bisa jadi putih di pertengahan umur. Tetapi yang abu-abu muda dan yang abu-abu agak tua saudara itu harus dicari sejak kecil. Itulah karisma di mana semua orang percaya saudara Tuhan beri untuk melayani satu dengan yang lain. Efesus 2 ayat 10 yaitu lihat desain pada diri kita saudara. Kita itu didesain atau dirancang bangun, ada blueprintnya. Lihat Efesus 2 ayat 10 dibaca bersama-sama bersuara 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Lihat saudara, kita didesain yaitu kita buatan Allah, tapi jatuh dosa, turun temurun. Maka kemudian potensi-potensi itu tergencet, tidak terpakai. Sebenarnya pinter, ahli dalam hal tertentu, tapi tidak terpakai, malas dan sebagainya. Sehingga kemudian seperti perumpamaan saudara, uang mina disimpan di dalam sapu tangan, disimpan di dalam batu di bawah tanah. Sehingga ketika pemilik modal itu datang, mana modal yang sudah saya berikan? Kamu sudah lipat gandakan, enggak, masih utuh, ya masih disembunyikan. Kenapa? Malas. Ada yang malas, ada yang tidak saudara tidak bisa melihat dengan jelas akan potensi. Karena apa? Dosa, buatan Allah dirusak dosa. Tapi kemudian ada penciptaan kedua yang dicetak pakai warna biru, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi ketika saudara memberi diri, saya mau ikut Engkau Tuhan penebusku, sekaligus apa? Dibasuh dan kemudian diciptakan ulang, dimodifikasi, dibersihkan, lalu potensi-potensi yang mana kita belum pakai secara maksimal itu Tuhan perbaiki.
Untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Jadi saudara-saudara kalian ini, Bapak dan Ibu, entah wanita, entah pria, saudara, kita didesain untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi makhluk seperti ini, saudara, memang dibuat untuk melakukan yang baik, desainnya begitu. Maka kalau ada orang jahat, kok jahatnya setengah mati, saudara, terlalu banyak lihat acara patroli di TV, ya, punya uang, ada sirine orang ditangkap ini melakukan ini pembunuhan dan seterusnya. Kemarin ada anggota ABRI juga jadi korban. Kok orang jahat-jahat seperti itu? Oh, bukan desainnya, bukan rancang bangunnya, diciptakan jadi manusia kok melakukan yang buruk, yang kejam, yang sadis. Bukan didesain untuk melakukan apa, saudara? Kejahatan. Lihat ini yang saya hadapi. Kalau saya mencolot loncat duduk di sini, bisa enggak? Bisa dipakai duduk enggak? Ya. Jawabannya apa? Orang duduk di atas meja bisa enggak? Jawabannya bisa. Tapi apakah barang ini didesain untuk duduk? Jawabannya apa? Tidak. Didesain untuk menaruh barang-barang, bukan untuk naruh pantat. Salah pakai lalu orangnya jatuh atau ininya yang patah. Manusia didesain tapi dirusak dosa, kemudian dibaharui di dalam Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik? Lihat sesama kita, berdoa sama Tuhan. Tuhan, ya tunjukkan yang harus saya layani siapa. Pakai karisma yang mana Tuhan yang harus saya pakai. Tuhan Roh Kudus yang akan menunjukkan, melakukan pekerjaan yang baik. Itu desain kita. Kalau ada yang jahat-jahat, ya itu bukan desainnya. Mungkin karena tidak dibaharui dalam penciptaan ulang oleh Tuhan Yesus, orang tersebut belum mau dibaharui, melainkan hanya sampai pada tahap penciptaan pertama, ya. Atau sudah diciptakan yang kedua kali, tapi dia keluar dari persekutuan, keluar dari himpunan tebusan Tuhan, sehingga desainnya rusak, jadi penjahat, saudara. Nah, itulah sebabnya hati-hati. Ayat terakhir, Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16, ayat terakhir. Mari dibaca bersama-sama, bersuara bersama dengan saya. Kolose 1 ayat 16, 1, 2, 3. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, terus dan untuk Dia. Siapa yang kita layani, saudara? Sesama. Siapa yang kita layani? Orang-orang. Tapi itu untuk Dia. Ya, sampai ada nyanyian, bagi Dia segala pujian, bagi Dia. Tetapi apa sasarannya? Orang-orang. Mari saudara, kita diberi kesehatan buat apa? Terus lihat-lihat orang-orang, kepada siapa Tuhan mengutus kita. Memang tidak sembarang, tapi Roh Kudus akan tunjukkan itu loh, ya, itu butuh kesabaranmu, itu butuh kasihmu, itu butuh salammu, itu butuh engkau doakan, butuh doamu, itu butuh tulisanmu, karena dia tidak ngerti kebenaran. Saudara bisa berbuat lewat tulisan, lewat doa, lewat perkunjungan, meskipun dibatasi pakai masker berkunjung, ya saudara. Tetapi ketika Tuhan beri kelonggaran, sudah tidak lockdown, gunakan untuk apa? Melayani Dia, pakai karisma. Oh haleluya, haleluya. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Oh kasih-Mu Tuhan, bersemi dalam hati kami. Bersemi, bersemi, bersemi. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi
hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Ampuni kami kalau kami sering mungkin terlambat untuk peduli, menghargai, memelihara akan karunia-karunia, karismata, potensi-potensi yang sebenarnya ketika Engkau sudah tanam dalam diri kami, Engkau sudah berharap dan menanti kapan Kau itu melayani aku, kata Tuhan. Ampuni kalau anak-anak-Mu banyak yang terlambat atau asal-asalan, atau bahkan ada yang belum menemukan dan kurang peduli dengan talenta-talenta, keahlian, potensi, bakat-bakat. Tetapi Tuhan, firman-Mu sudah menegur kami. Kami mau pakai itu, kami hargai itu, kami berterima kasih. Tidak pernah sia-sia Tuhan Kau menanami itu semua. Bukan milik kami, bukan untuk menyombongkan diri, karena bukan dari kami, itu hanya titipan, semua milik-Mu. Semua bagi-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Tunjukkan ya Tuhan ketika Engkau mengutus, kepada siapa kami harus melayani, Engkau tunjukkan. Tidak ada yang terbuang, dan umur kami semakin bertambah, dan semakin menumpuk pula akan segala prestasi, pelayanan, semua untuk menyukakan hati-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih, oh ya Roh Kudus. Sempurnakan dengan urapan dari tempat maha tinggi. Tidak ada satupun yang sia-sia, semua berharga pemberian-Mu itu. Bapa, Engkau juga memberkati semua anak-anak-Mu yang sudah dengan setia bertahun-tahun, dengan telaten meskipun dengan segala macam pencobaan melayani melalui gereja yang kecil ini. Yang melayani dengan pikiran, dengan tenaga, dengan kecakapan, dengan seni, dengan hati terutama. Kuduskan, murnikan, kuduskan sehingga menyukakan hati-Mu. Ketika orang-orang dijamah melalui kami, bukan karena kami hebat, tapi Engkau saja yang hebat dan maha mulia. Terima kasih. Izinkan kami memberi persembahan, mengaturkan persembahan. Bapak kuduskan, Bapak sucikan, meskipun itu kecil dan tidak seberapa, Bapak sucikan dalam nama Tuhan Yesus.
apa yang sudah kami dengar dimeteraikan di dalam hati kami, dan itu akan berbuah-buah, berakar ke bawah, tumbuh ke atas, berbuahkan buah-buah roh untuk menyukakan hatimu. Bapa, kami mengingat di dalam doa kami untuk saudara-saudara kami, Engkau berikan pemulihan kesehatan untuk Ibu Yuni Astuti, Engkau berkati Ibu Ferry, Engkau sempurnakan kesehatan, sukacita yang berasal daripadamu, roh, jiwa dan tubuhnya diberi kesegaran di dalam nama Tuhan Yesus, dan namamu dimuliakan. Begitu juga untuk saudara-saudara kami yang lain, Engkau berikan sukacita sehingga di bulan September mau masuk dalam bulan Oktober ini hadiratmu akan lebih lagi. Kami mengangkat kedua belah tangan kami dengan percaya, maka dicurahkanlah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari tahta kudus anak domba Allah Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah memberi nyawanya, penyertaan, sukacita, terang dari Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau terindah, termegah, termulia, terbaik, Yesusku, oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Sampai berjumpa kembali saudara di dalam ibadah perjamuan Tuhan di bulan Oktober minggu awal. Tuhan memberkati, salam perkasa. Masa Tuhan lebih